Halo orang muda Katolik, selamat datang di podcast Sepulang Misa atau yang biasa dikenal PSM, podcast yang dipersembahkan oleh OMK Santo Yosef Denpasar untuk memberikan makna bagi seluruh orang muda Katolik. Oke, untuk episode kali ini kita akan kedatangan orang yang sangat spesial karena ini salah satu sosok yang memang bisa kita tanya-tanya lebih lanjut nih, karena kebetulan Santo Yosef atau Gereja Katolik Paroki Santo Yosef di Denpasar itu dipegang oleh kongregasi SVD atau Societas Verbi Divini atau yang biasa dikenal juga sebagai Serikat Sabda Allah. Makanya kita ingin untuk episode kali ini kita ingin lebih mengetahui lebih lanjut nih sebenarnya SVD itu seperti apa, Serikat Sabda Allah itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Oke, mungkin kita langsung saja perkenalkan Provinsial SVD Jawa, Romo Gregorius Genane KH SVD. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Romo, selamat datang. Terima kasih banyak. Selamat datang di Bali, Romo. Terima kasih. Apa kabar, Romo? Baik-baik saja. Oke, baik. Romo, berarti Romo nih dipanggilnya Romo Gregorius atau Romo Goris. oh biasa Ya. panggilan dekatnya Romo Goris Ya, ya berarti. ya, Jadi ya. saya manggilnya Romo Goris Goris aja ya ya, Romo. betul. Oke deh Romo. Oke Romo, untuk episode kali ini teman-teman seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan kedatangan sosok yang spesial, Romo Goris SPD, Provinsial SPD Jawa, dan untuk episode kali ini kita akan membahas lebih dalam Romo tentang SPD Jawa, SPD keseluruhan dan juga SPD Jawa ya pastinya. Nah, sebelum lanjut Romo, mungkin Romo bisa perkenalkan diri dulu karena katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Yang kenal aja belum tentu sayang Romo. Jadi makanya kita mau ingin tahu dulu nih perjalanan Romo sebagai imam, mungkin lahir di mana, seminari di mana, ditabiskan di mana. Silakan Baik, Romo Goris. Terima kasih banyak Lia. Salam jumpa untuk semua ya. Saya Romo Gregorius Genane KH SPD. Ya, saya ditabiskan imam tahun 98. Ya, 5 September 98. Ya, kemudian bertugas pertama di Jakarta, lalu tahun 2000 pindah ke Surabaya. Sesudah di Surabaya 2012 ke Filipina, ke Manila, ambil studi di sana, manajemen human resource. Kemudian 2017 kembali, lalu ke Malang sebentar, lalu pindah ke Surabaya tahun 2020, kemudian dipilih menjadi provinsial SPD Jawa. Jadi ini periode yang kedua dalam kepemimpinan sebagai provinsial. Saya sangat senang jumpa dengan teman-teman muda di paroki. Siap Romo, kami juga sangat senang Romo, sangat terhormat gitu bisa Romo bisa mau datang ke podcast anak-anak muda ini Romo. Dan harapannya juga bisa memberikan berkat bagi banyak orang ya Romo. Amin, ya. Amin, ya. Oke Romo, tadi udah kenalan lebih dalam kepada Romo Goris. Nah kita ingin karena temanya ini tentang SPD Romo, tentang Serikat Sabda Allah. Sebelum kita masuk spesifik Romo tentang SPD, yang mungkin yang banyak umat awam tahu tuh kan kalau di Katolik itu tuh kan ada Romo-Romo Tarekat, ada Romo-Romo Projo, kongregasi. Nah, sebenarnya tuh apa sih Romo yang membedakan? Gitu? Ya. Jadi yang pertama itu kita imam itu ada imam kongregasi, biarawan, kongregasi, misionaris. Jadi SPD itu adalah kongregasi misi. Sekarang SPD di seluruh dunia jumlahnya 5.754 orang. Ya. Dari 5.754 itu SPD berkarya di 79 negara. Ya. Dari 5.754 itu 1.600-nya datang dari Indonesia. Lalu 1.600 sekian yang dari Indonesia, SPD Indonesia itu sekitar 610 itu bekerja di luar negeri sebagai misionaris di luar negeri. Jadi
itu kondisi SWD di dunia. SWD didirikan 8 September ya 1875 ya 75 oleh Arnold Janssen ya, bapak pendiri kami ya. Itu Serikat Sabda Allah ya. Oke. Ya. Lalu apa bedanya? Karena spiritualitas berbeda, maka cara hidup, praktek semua berbeda ya. Tujuan mungkin sama, menghayati hidup sebagai seorang imam biarawan, tujuannya itu, tapi dengan spiritualitas dan karisma yang berbeda ya. Maka kita kenal ada imam kongregasi ini, ada imam kongregasi ini, itu masing-masing mempunyai spiritualitas dan karisma yang berbeda. Itu lihat tentang ini Romo. kongregasi ya. Berarti ini SWD ini salah satu yang terbesar juga ya Romo ya di dunia ya? Di dunia SWD ini nomor tarekat laki-laki nomor 6 terbesar. Nomor 6 terbesar. Ya, dalam sisi jumlah. Dalam sisi ya, jumlah ya. Nomor 6 yang terbesar. Itu data yang terakhir di tahun 2024, 2025 itu SWD dengan anggotanya sekian itu menjadi tarekat nomor 6 terbesar. Wow. Ya. Ya, wow, dan bagi sebagian besar dari SWD berasal dari Indonesia ya, Romo jadi ya. dari 5.000 itu 1.000-nya dari Indonesia. Wah, ini lalu 1.000 yang dari Indonesia itu ada 500 sampai 600 ada bekerja di luar negeri. Oke, baik Romo. Wah, berarti ini kami sangat terhormat nih Romo bisa mendatangkan Provinsial SWD, salah satu kongregasi terbesar nih di dunia nih Romo. Oke Romo, ini kan tadi Romo sudah menjelaskan nih secara konteks seberapa ya imam yang ada di SWD di lingkup dunia, seluruh dunia. Romo, sebelum nanti kita spesifik masuk ke level Indonesia, Romo saya ingin tanya, tadi kan katanya membedakan spiritualitas ya Romo. Nah kalau boleh tahu SWD ini spiritualitasnya apa Romo? Jadi SWD itu punya karisma Tritunggal ya, Allah Tritunggal ya. Maka doa Bapa pendiri itu semoga hiduplah hati Allah Tritunggal dalam hati semua manusia ya. Lalu karena Tritunggal, spiritualitas yang kami hidupi spiritualitas Allah Tritunggal. Jadi misalnya SWD harus siap hidup dengan semua orang dari budaya manapun, karena itu DNA-nya SWD. Ya, kalau calon kami masuk tapi tidak mau hidup dengan orang dari budaya lain, ya dia tidak bisa masuk ke SWD. Karena kalau mau masuk di SWD artinya siap, sedia hidup bersama dengan orang dari berbagai macam budaya, latar belakang, hidup sebagai satu keluarga. Maka kami disebut interkultural, ya, internasional dan interkultural. Ya. Itu semangat kami. Ya. Oke, karena juga salah satu misinya juga menjadi misionaris ya Romo ya. Oke, baik. Lalu misi kami ya, nama kami itu jadi Serikat Sabda Allah, didirikan untuk mengabdi pada Sang Sabda. Oke, baik Romo. Oke, karena sebenarnya Societas Verbi Divini itu sebenarnya artinya Serikat Sabda Allah itu sendiri ya Romo. Maka di sini di paroki ini ada komunitas Soverdi. Soverdi itu Societas Verbi Divini. Oh, jadi Soverdi itu singkatan Pasti itu. Belum tahu. Iya, Romo saya tuh baru Soverdi apa artinya? Ternyata jadi, ambil Soverdi, dua kata di depannya ya Romo ya. Soverdi itu Societas Verbi Divini. Maka di komunitas ini disebut Soverdi. Kepundu. Ya. Soverdi juga menjadi komunitas awam juga kan ya Romo ya. Ada awam yang terlibat awam, juga ya. Ya, saya baru tahu ini salah satu informasi yang saya yakin juga mungkin OMK di Paroki SWD juga baru tahu nih Romo nih. Lalu tentang awam tadi itu sebenarnya begini latar belakangnya. SWD mulai menyadari bahwa sejak berdirinya itu peran serta awam dalam karya misioner itu sangat tinggi bersama dengan misionaris SWD. Maka dalam kapitel general di Roma tahun 2012 mulai dibicarakan peran lebih besar awam di dalam kegiatan misioner Serikat Sabda Allah. Maka kemudian pada 2018 kemudian ditetapkan bahwa Soverdia awam misionaris SWD menjadi misionaris awam SWD. Oh gitu. Ya, jadi untuk itu meningkatkan partisipasi awam ya Romo. Karena kita omong tentang gereja yang berpartisipasi, kolaborasi dan betul. Romo siap.
Oke Romo, Hmm. tadi kan ini kita sudah membahas tentang spiritualitas Betul, SPD ya. itu sendiri. Nah, Hmm. ingin lebih tahu Romo terkait dengan SPD khususnya di Indonesia. Tadi kan Oke. Indonesia ini salah satu Benar. penyumbang terbesar ya Romo ya. Boleh diceritakan Jadi- Romo sejarahnya seperti apa? Jadi SPD itu kerja di 79 negara. Ya. Salah satunya di Indonesia. Ya. SPD masuk ke Indonesia tahun 1913. 1913 mulai masuk di Lahurus di Pulau Timur. Ya. Lalu sesudah itu misionaris di situ beralih ke Ende, pusatnya ke Ende. Lalu dari Ende itu mulai berkembang, ya, mulai berkembang sampai ke Bali. Dulu Bali, SPD Bali itu bagian dari SPD Ende. Nah, kalau sekarang SPD di Indonesia itu sudah ada 4 provinsi. Provinsi SPD Ende, Provinsi SPD Ruteng, Provinsi SPD Timur, dan Provinsi SPD Jawa. Jadi mengapa SPD itu adanya kok di Nusa Tenggara? Ya, kok orang awal-awalnya orang pikir SPD itu pasti orang keriting semua, pasti orang dari Nusa Tenggara semua. Tapi sesudah itu orang lihat, oh ternyata SPD jumlahnya tadi 5.754 dari 76 kebangsaan. Kerja di 79 negara. Lalu sesudah masuk ke Indonesia di Pulau Timur dia pindah ke Ende. Ya. Di sanalah mulai SPD berkembang. Sehingga dulu tahun kalau kita di Bali masuknya tahun 35, 1935 itu mulai di Lombok. Sesudah Lombok baru dipindahkan ke sini, maka dulu untuk Bali, Lombok, Jawa pusatnya di Tuke. Maka di Tuke kami sebut rumah misi Tuke. Ya, ada paroki, lalu ada satu rumah di sini, itu rumah misi Tuke. Dulu bukan di sini. Dulu semua pusatnya di Tuke. Jadi sesudah masuk Indonesia bergerak dari Flores mereka pindah ke Bali Lombok. Sesudah di Bali Lombok tahun 78 ya, 78 itu baru menjadi provinsi sendiri. SPD Provinsi Jawa. Ya, jadi sekarang ini SPD mempunyai 4 provinsi ya. Nah, lalu di provinsi SPD Jawa ini dulu itu regio pusatnya di Bali. Lalu waktu menjadi provinsi dipindahkan pusatnya di Surabaya karena wilayah area misinya lebih luas. Nah, jadi sekarang ini SPD melayani 7 pulau, SPD Provinsi Jawa. Pulau Jawa, Pulau Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, Nias, Batam. Jadi sebagai provinsial misalnya Romo kunjung ke 7 pulau itu. 7 pulau itu. Jadi Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, Nias, Batam. Itu yang area kerja provinsi SPD Jawa. Gitu. Oke. Berarti Romo tadi kalau saya tidak salah berarti SPD Jawa ini memang awalnya di Bali Romo ya? Awalnya di Bali. Oh, Ya. tadi tahun berapa Romo berarti kalau SPD Awalnya tuh Jawa? mulai regio, jadi mulai 35 dia masuk ke Bali, ke Lombok itu masih bagian dari SPD ND ya? Oh ya, betul. Lalu kemudian di pusat menjadi regio, pusatnya di Bali, pusatnya di Tuke, itu menjadi rumah regio. Jadi sebelum menjadi provinsi harus regio dulu. Maka regionya waktu diangkat menjadi provinsi, kemudian dipindahkan pusatnya ke Surabaya. Dengan banyak pertimbangan, lebih sentral, komunikasinya lebih apa, sehingga dipindahkan ke sana. Oke, baik Romo. Nah berarti sekarang ini posisinya kalau di Bali sendiri Romo itu ada berapa paroki Romo? Oke, jadi tadi kalau kita lihat di provinsi Indonesia, sekarang ke provinsi Jawa 7 pulau tadi. Betul. 7 pulau itu dibagi dalam 7 distrik. 7 distrik. 7 distrik, masing-masing dipimpin oleh rektor distrik. Jadi 7 distrik itu salah satunya Bali Lombok, ya, menjadi distrik sendiri. Ya, menjadi distrik sendiri. Di Bali Lombok itu kita mempunyai pastoral, parokial, dan pastoral kategorial. Ya. Kalau di distrik lain, misalnya di distrik Kalimantan Timur, mereka lain, pastoral paroki dan pastoral ekologi center. Di Batam kami ada pastoral paroki, tapi juga
Bible Center. Ya. Kalau di Bali kita pastoral paroki, kemudian kita ada rumah SWD, rumah Soferdi, lalu kita ada yayasan Soferdi, sekolah Soferdi, lalu kita ada unit karya kebun di Bedugul. Itu bagian dari distrik Bali Lombok. Jadi kehadiran SPD di Bali Lombok mengambil karya pastoral dalam bentuk beberapa bidang tadi. Pastoral paroki, pastoral kategori. Oke. Oke, berarti sebenarnya kalau di SVD tuh tadi Romo ada Iya. yang di bidang pendidikan juga ya Romo Ada ya? di bidang pendidikan. Jadi oke. di bidang pendidikan tuh karena berhubungan dengan pendidikan itu berhubungan dengan pemerintah, dengan dokumen-dokumen legal di pemerintahan, maka dibentuklah yayasan. Kami ada 2 yayasan. Jadi kongregasi SWD bentuk 2 yayasan. Yayasan Bentara Sabda itu urusan kesejahteraan karyawan, lalu yayasan Soferdi itu untuk urusan pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi semua pendidikan itu ada di bawah yayasan Soferdi. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Romo untuk sekolah ini kan yayasan Ya. berarti kan menyelenggarakan sekolah gitu Sekolah, ya. ya. Sekolah yang ada tuh sekarang di level mana aja Romo? Kalau Soferdi? di Bali setiap provinsi itu punya pastoral sekolah. Misalnya di Timor mereka punya SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi. Ya. Ya, kalau di maaf, di provinsi Jawa khususnya di distrik Bali Lombok kita ada sekolah TK, SMP, SMA. TK, Itu yang SD, SMP, SMA. Oke, Romo. Boleh diminum dulu Romo, Iya. nggak apa? Sorry ya. Sambil kita nggak apa-apa Romo. Ini Kita dua terlalu semangat. iya nih, karena pembicaraannya semakin sangat seru. Jadi saya lihat juga teman-teman yang ada di sini benar-benar memperhatikan nih Romo nih. Karena mungkin ada yang tertarik juga Romo masuk SPD. Kalau di sekolah macam di Bali, Yayasan Soferdi, kami ada di Tuban dan sekarang di Jimbaran. Oke. Ya. Di Jimbaran itu TK dan SD. Sekarang digerakkan seperti itu. Oke, Romo. Kalau boleh tahu Romo, kalau untuk yang sekolah ini sudah sejak kapan Romo? Aduh, tidak ingat terlalu baik saya. Tapi dulu kami menangani sekolah Santo Yosef bersama-sama. Kemudian sesudah itu keluar dari sana, SWD bentuk sekolah sendiri. Oh, jadi memang sempat menjadi pecahan ya? Baik. Jadi dari belum terlalu lama ya. Misalnya SMP mungkin baru 25 tahun lalu baru rayakan 25 tahun, jadi sekitar itu. Oh, ya. Itu sudah lama sih Romo, 25 tahun. Sudah lama bagi saya yang baru lahir tahun 2000 Romo. Berarti ya itu sudah cukup lama ya. Jadi memang karena sepemahaman atau seingat saya Romo SPD itu hanya misionaris, tapi ternyata juga ada bergerak di bidang pendidikan dan tadi juga di Kalimantan juga ada terkait ekologis ya Romo. Jadi, boleh dijelaskan lebih lanjut Romo? Kalau memang misionaris ini masuk itu kan tidak mulai dengan Injil, kan harus mulai dengan ada yang rumah sakit, ada yang semacam balai latihan kerja. Betul. Ya, maka dulu SPD awal-awal SPD masuk di sini di Palasari kita ada sekolah pertukangan, sekolah. Jadi semua cara dipakai untuk untuk menyebarkan nilai-nilai Injil kepada orang tanpa harus mempengaruhi doktrin orang, tapi wajah gereja itu hadir dalam bentuk karitatif, dalam bentuk pelayanan pendidikan. Ya. Lalu itu wajah gereja itu dilihat dari sisi situ, karena misi sekarang kan beda. Kalau dulu kan misi datang orang bawa kitab suci jelas ini. Sekarang misi orang hendaklah terang percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa. Jadi ada pergeseran paradigma misi. Kalau dulu itu misi itu kita datang ajar. Nah, sekarang itu misi itu gereja harus memberi kesaksian. Kalau kita di gereja kita omong tentang komunio cinta kasih, ya kita di masyarakat juga kita harus menjadi pelopor cinta kasih. Kalau wajah gereja itu hadir dari situ. Nah, sekarang kita melihat wajah gereja itu tidak hadir lagi dengan cara yang lama, sekarang hadir dengan cara yang baru. Maka biar pendidikan Katolik, tetapi yang diajarkan itu nilai-nilai Katolik yang universal. Sehingga orang yang tamat di sana tidak menjadi apa yang sangat ini, tapi ya nilai-nilai universal yang kita tawarkan.
Ya, jadi Ya. itu menurut saya itu salah satu hal yang menggembirakan kita sebagai gereja Katolik itu karena kita hadir membawa nilai-nilai yang universal. Karena Betul. gereja itu universal, ya. 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 Begitu Romo, itu juga yang Ya. membuat saya bangga Ya. Romo menjadi Katolik untuk Ya. menyebarkan Ya. cinta kasih. Romo, tadi saya mau boleh diulang lagi Mo tadi apa? Hendaklah terangmu Hendaklah terangmu bercahaya di bercahaya. depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Ya. Itu ininya Itu motonya SPD Romo bukan ya? ya, itu tema Tema. kapitel yang terakhir. Oh, tema kapitel yang Kapitel yang terakhir. tahun 2024. Oh, Ya. oke. Sangat-sangat Ah, quotes yang ya. sangat bagus. Jadi, itu dari Injil ya Romo ya? ya Atau dari Injil Matius betul ya. Matius. Dari Injil Matius. Jadi itu artinya bahwa dunia sudah berubah, situasi sudah berubah, dan kita itu hadir memberi kesaksian dengan setia tapi kreatif. Ya. Dulu kan macam begini kan belum ada. Benar. Ya, dulu jadi kita hadir di dunia yang berubah dengan setia pada iman, tapi juga kita kreatif untuk mewartakan terang. Ya. Itu yang kita harapkan di kehidupan kita sebagai orang beriman. Ya. Ya. Siap. Ya. Mantap Romo. Oke Romo, kita agak lompat sedikit nih, tapi tetap dalam konteks Bali ya Romo. Monggo, ya. Kan Bali ini dikenal sebagai daerah yang culture-nya juga cukup kuat ya Kuat, Romo. ya. Nah, gimana sih Romo kalau dari sisi SPD sendiri secara dinamika untuk bisa menyesuaikan dengan culture yang di Bali tuh kira-kira seperti apa tuh Romo? Proses dari awal sampai pada akhirnya SPD tetap masih berada di Bali. Ya. Jadi salah satu semangat cara pastoral SPD itu adalah harus masuk dalam budaya setempat. Sehingga kalau misionaris kita kirim dia ke Afrika, dia harus belajar bahasa setempat, belajar budaya setempat. Ya, kalau kita kirim misalnya sekarang di Indonesia, kita kirim misionaris tugas di Nias, dia harus belajar bahasa Nias. Ya. Tapi ada paroki yang bahasanya bahasa Nias, ada bahasa Batak. Jadi dia harus belajar dua bahasa itu. Ya. Jadi dengan cara itu kita bisa ini. Jadi kita hadir melalui budaya. Hadir melalui budaya dan kami SPD itu bersyukur karena sejak awal misionaris hadir di Bali itu mereka sangat menghargai budaya. Ya. Sangat menghargai budaya, bahkan mereka mulai masuk mewartakan iman, nilai-nilai Injil itu dengan jalan masuk ke dalam budaya. Ya. Sehingga ada banyak yang misionaris kami dulu yang jago sekali bahasa Bali, ada yang menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Bali. Ya, itu mereka. Ini kalau ke Tuke, ke perpustakaan Tuke, nanti kamu akan lihat apa saja yang dikerjakan oleh misionaris yang dulu dalam hubungan dengan budaya Bali. Ya. Itu yang di rumah misi itu Romo, di rumah berarti misi ya? itu. Ada di situ rumah misi, ada museum, ada di situ. Hanya karena tantangan sekarang kan orang baca buku ya sudah mulai ini ke perpustakaan sudah mulai jarang, semua orang serba ini, jadi memang agak kesulitan untuk tangani. Tapi menurut saya itu nilai-nilai yang mau ditampilkan itu jelas. Tapi terbuka untuk umum Romo perpustakaannya. Jadi mungkin itu ke orang muda Katolik yang di Bali sekali-sekali kamu ke sana lalu buat apa ini di sana. Betul, bisa buat konten di sana bisa. Betul, ya, karena itu kan bagus. Sejarah Romo ya. Sejarah itu kan suatu hal yang mahal gitu dan bisa jadi ide-ide konten mungkin untuk kawan-kawan yang di Bali. Langsung dicek gimana. Karena menurut saya kalau umum tentang gereja yang umum apa semua itu kan banyak konten buat begitu. Jadi konten pulang gereja ini yang mungkin arahnya ke situasi yang lebih konkret yang ada di depan mata. Iya, betul gitu Romo. Ya. Itu bisa jadi ide podcast kami juga sih Romo, nanti mungkin kami bisa mengadakan podcast di ini ya, perpustakaan Tuke ya. Sambil minta izin di perpustakaan dan kami minta izin Romo. Kalau tidak di museum situ Anda bisa. Betul. Mungkin bisa kolaborasi juga sama OMK Paroki Tuke Romo bisa, nanti ya. Kami bisa jadi satu ide yang bagus tuh untuk bisa ya menyebarkan sejarah Katolik khususnya di Bali. Gitu. Oke Romo. Nah Romo, kan tadi kita sudah membahas Bali ya Romo. Saya sebenarnya mungkin ini lebih ke pertanyaan diri saya sendiri ya Romo. Kan kalau SPD Jawa itu menyumbang tadi kurang lebih 500-an ke luar negeri. Nah, yang saya tahu Romo bahwa
perutusan-perutusan yang dilakukan oleh SPD Jawa itu memang kebanyakan ke daerah-daerah yang ibaratnya sulit gitu. Ada nggak Romo selama Romo menduduki posisi provinsial, adakah cerita yang sangat membekas bagi Romo? Ya. Jadi misi perintis itu selalu ada di mana-mana, ya. Karena namanya semua itu daerah misi, ya. Ada orang membagi misi sulit, tapi menurut kami itu ada misi ad intra dan misi ad extra. Jadi kalau kita bicara, maka tadi saya beritahu paradigma misi itu berubah. Dulu orang berpikir kalau misi itu kita pergi keluar. Sekarang ini orang mulai berpikir misi itu ad intra, ke dalam, ya, juga keluar, ya. Nah, ke dalam itu apa? Ke dalam itu misalnya saya mendoakan para misionaris, itu saya bermisi, ya. Saya menyisikan sebagian uang saya untuk karya misi di ini, itu saya ikut bermisi. Jadi ad intra. Lalu saya menghidupi doa, menghidupi komunitas nilai-nilai misi. Misi ad intra, misi keluar, itu baru macam tadi, ya. Kalau di Provinsi Jawa, kami ada beberapa tempat yang memang masih kesulitan. Misalnya tadi ada yang paroki yang misalnya harus pakai bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Sehingga anggota yang masuk ke situ dia harus belajar bahasa daerah. Lalu ada tempat, saya kira sekarang sudah mulai berubah, tapi 5-6 tahun lalu itu mereka ada satu paroki misalnya tidak ada listrik yang masuk, tidak ada sinyal yang masuk ke sana, ya. Padahal umatnya banyak, umatnya aktif. Tapi situasi seperti sekarang baru mulai 2 tahun terakhir sudah mulai ada ini. Jadi kalau mereka pakai genset sendiri jam 9 mereka sudah matikan, sudah tidur. Jadi itu memang ada banyak situasi yang sulit. Ada area yang sulit dari sisi geografis. Tapi ada area misi yang sulit dari situasi lingkungan. Misalnya orang kerja di kota tapi mau misa saja setengah mati. Mau ini juga setengah. Itu tantangan misi juga, ya. Maka sekarang ini kita omong tentang kolaborasi, kita omong tentang dialog, kita omong tentang sinodalitas, semua itu karena kita menyadari bahwa dan prinsipnya begini, tidak ada satu orang pun yang memiliki semuanya dalam hidup, dan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup, ya. Jadi kalau kita mau lihat jujur, kenapa kita harus kerjasama, kenapa kita harus berdialog? Karena sesederhana apapun orang, semiskin apapun orang, dia punya sesuatu. Sehebat apapun, sesempurna apapun seseorang, dia juga punya kelemahan. Itu yang membuat kita juga ya saling kolaborasi, kerjasama untuk membangun itu. Tapi kembali kepada pertanyaan Lia yang bagus tadi, apakah harus di tempat-tempat sulit? Ya, tidak. Kita prioritas di tempat-tempat itu. Tetapi kita juga dikirim karena Paus Yohanes Paulus II, dia pernah kunjungi satu negara. Kemudian orang kembalikan Injil ke dia. Ya. Ini bawa pulang Injilmu ini ke Eropa. Karena Injil ini sudah masuk sekian abad, sekian tahun, ratusan tahun di sini, tapi tidak ada perubahan. Korupsi masih banyak, ini masih banyak, masih dibawa kembali Injil ini ke Eropa. Lalu Paus Yohanes Paulus II itu pulang ke Roma dan dia mulai berbicara tentang evangelisasi baru. Ya. Ya dulu ke evangelisasi kan kita pergi macam evangelisasi baru artinya cara bermisi yang baru. Ya. Jadi orang tidak lihat lagi mau tempat yang sulit, mau tempat yang mudah, tetapi cara bermisi itu harus update, harus baru. Ya. Saya kira anak-anak muda juga pasti tidak mau kalau cara bermisi dengan jadul, dengan ini ya pasti tidak mau. Maka mesti ada evangelisasi baru tersebut. Misi gereja itu tetap karena misi Allah. Tapi cara bermisi gereja, model bermisi gereja itu harus dibaharui. Berarti memang pada akhirnya menyesuaikan dengan perkembangan situasi, zaman ya Romo ya. Benar. Dan juga masing-masing daerah tuh punya tantangannya sendiri. Bukan berarti mungkin
perutusan imam SPD ke kota jadi lebih mudah, Mudah, ya. tidak belum tentu Ya. juga, punya tantangan dan Ya, hambatannya ya, sendiri ya Romo ya. ya berarti ya. Karena lebih mudah itu dalam hal tertentu, misalnya Betul. lebih mudah karena sarana. Iya, benar. Tetapi di Betul. sisi lain sulit. Ya. Misalnya kita di kota, ada joke di antara kami, kalau kita kerja di kota, waktu yang atur kita. Tapi kalau kita kerja di daerah, kita yang atur waktu. Jadi kalau mau misa jam 7, umat belum datang ya kita tunggu. Iya. Ngopi dulu, sesudah itu baru misa. Tapi itu di kota kan enggak mungkin. Iya. Jadi mereka biasanya buat joke ya, kamu yang kerja di kota itu waktu yang atur kamu. Kami yang di daerah ini, kami yang atur waktu. Tapi ya apapun sebenarnya menunjukkan bahwa ya misi itu harus kontekstual. Iya, Ya. betul Romo. Ya. Ya di tengah juga perkembangan zaman yang semakin ya, modern betul. Romo, Ya. dan juga kan harus menyesuaikan misalnya untuk pendekatan ke anak muda seperti ya, ini, benar. ke orang tua seperti ini, ke anak-anak. Ya. Jadi memang saya melihat bahwa para imam ini, para biarawati Romo, tantangannya semakin besar karena adanya perkembangan zaman ini ya Romo ya. Benar, bagaimana caranya untuk bisa memberikan nilai-nilai Injil dan bisa umatnya bisa memaknai dengan benar gitu ya Romo ya. Tapi Harapannya ya seperti itu. satu yang apapun pengajaran kita, cara berkhotbah, cara mengajar kita, kesaksian hidup itu yang Injil yang paling hidup. Jadi supaya apa yang kita khotbahkan tuh kita hidupi, apa yang kita ajarkan kita hayati. Itu yang kesaksian hidup itu adalah pewartaan yang paling ampuh. Karena kita mengajar kita bisa omong hebat sekali, pintar sekali, lengkap sekali. Tapi kalau kesaksian hidup kita tidak sesuai dengan itu, pasti juga tidak tertarik. Injil tidak bisa diwartakan. Gitu ya. Ya. Sehingga Santo Yosef Reina de Metz, misionaris sulung SPD, dia beritahu begini, kata-kata seorang misionaris tidak punya arti. Walaupun dia itu bisa buat mujizat, dia bisa buat tanda heran, tapi tidak punya arti kalau dia tidak punya relasi dengan di atas. Jadi kami pastor, biarawan-biarawati, kami bisa buat apa saja. Mau bisa sembuhkan orang, tapi kalau kami tidak ada relasi dengannya, tidak ada arti. Karena kekuatan kita di atas. Ya. Betul, Romo. Itu jadi salah satu mungkin pesan juga untuk saya, Romo. Saya mau berbicara sebagus apapun, sepintar apapun, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari saya tidak mencerminkan makna-makna nilai Katolik sendiri, ya itu betul. Semua sia-sia ya Romo ya. Dan mungkin jadi pesan juga Mbak untuk OMK nih Romo. Jadi ya itu pintar itu suatu hal yang penting, tapi jangan lupa untuk menjadi orang yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Setuju. Dan juga jangan lupa relasi dengan pencipta. Betul ya Romo? Oke Romo. Nah Romo, nih mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan terakhir Romo. Di tengah isu modernisasi yang saya tahu juga di tengah Eropa ini kan sekarang sudah memulai ada krisis iman, krisis kepercayaan dan juga dan itu banyak terjadi ya Romo, di masing-masing negara punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, kalau di SPD sendiri itu tantangan yang sekarang menjadi concern utama Romo bagi provinsi SPD Jawa apa ya Romo? Sebenarnya bukan hanya SPD Jawa. Dari tahun 2024 kami ikut kapitel di Roma. Saya kebetulan ikut waktu itu. Jadi SPD itu merumuskan begini, bagaimana kita bermisi di tengah dunia yang terluka. Dunia ini terluka banyak karena ekonomi, karena politik, karena apa macam-macam. Bagaimana kita bermisi ke situ? Yang pertama, kita, misalnya kami SPD harus menyadari luka-luka kami, ya, luka-luka kami, ya, misalnya hidup komunitas kami bagaimana, karena kalau kita mau bersaksi di tengah dunia yang terluka, kita mesti tahu, kita mesti menyadari luka-luka kita sendiri, ya, supaya kita itu bisa memberi kesaksian untuk memperbaiki luka-luka dunia. Luka-luka dunia itu banyak sekali, misalnya di keluarga apa, di kaum muda apa, ya, kemudian di justice and peace, ekologi, ya, pastoral ekologi apa, luka-luka itu membuat bencana dan lain-lain. Lalu dari situ kita lihat apakah kita juga punya sumbangsi untuk luka-luka itu. Jadi kita mesti lihat luka-luka kita ke dalam. Praktisnya begini, kita ajari umat
untuk hidup rukun dan damai. Ya, kita sendiri di komunitas harus membangun situasi itu. Kita ajari umat, ajak umat untuk berdoa, membaca kitab suci. Ya, kita sendiri harus berdoa. Ya. Kita sendiri harus membaca kitab suci. Bagaimana kita ajari orang tapi kita sendiri tidak buat. melakukannya. Ya. Jadi memang luka-luka dunia itu banyak. Tapi kami menyadari bahwa kita juga perlu menyadari luka-luka kita. Lalu kita bermisi setia pada iman tapi kreatif. Ya. Banyak orang yang bermisi secara kreatif tapi tidak setia pada iman. Ya. Lalu mulai ini. Jadi kita itu diajak untuk setia pada iman, lalu dalam bermisi kita kreatif. Ya, itu yang membuat wajah kita hadir di tengah dunia. Ya, sehingga kalau saya pinjam Bapak Kardinal, Uskup Suharyo beritahu, gereja itu harus kredibel di mata umat, di mata masyarakat. Kredibel itu artinya apa? Gereja itu harus dipercaya. Dan supaya gereja ini terpercaya, ya bukan hanya soal pastornya, bukan soal administrasinya, tapi semua anggota gereja itu harus menampilkan wajah gereja yang kredibel. Ya, misalnya kita kaum muda, kita di tempat kerja, kita hidup sembarang, kita tidak pernah ini, ya orang lihat, dia orang apa? Orang Katolik. Jadi wajah gereja itu tampak dari kesaksian hidup setiap anggota. Gitu. Ya, sehingga saya berterima kasih kamu punya komunitas anak muda dengan cara seperti itu, ya kamu bagi hal-hal positif, cerita-cerita yang positif, karena cerita negatif itu banyak. Ya. Sekarang ini kita mesti berjuang untuk bercerita hal-hal yang positif, kabar-kabar yang menggembirakan, sehingga dunia yang terluka itu dapat pengharapan. Ya. Dunia yang terluka dapat Ya, pengharapan ya dapat Romo. pengharapan. Oke, berarti Ya. bisa saya simpulkan bahwa pada akhirnya tanggung jawab representasi wajah gereja itu ada di setiap umat Katolik ya Romo ya, tidak hanya di biarawan-biarawati gitu. Benar, Jadi apalagi yang sering saya dengar bahwa orang muda Katolik itu kan generasi gereja itu ada di pundaknya orang muda Katolik kan Romo sering disampaikannya. Jadi itu juga mungkin yang jadi salah satu hal penting ya Romo yang harus dipandang oleh orang muda Katolik bahwa di kehidupan sehari-hari ini kita tidak hanya menjadi anak atau seorang peran lainnya, tapi juga kita menjadi umat Katolik yang harus bisa merepresentasikan wajah gereja ya, di itu kita, benar. Ya. Oke, Romo. Saya kerja lama di paroki, saya bertemu juga banyak anak-anak muda, ya. Sebenarnya hal itu yang kita harus terus ini ke teman-teman muda, supaya spiritnya di tengah situasi itu ya kita harus jangan lupa pada akar. Jangan lupa pada sumber kita. Ya. Karena ketika orang lupa, segala sesuatu menjadi lain, menjadi berbeda. Ya. Oke, Romo. Ya. Wah, banyak sekali nih, kurang lebih sudah mau 40 menit Romo, ternyata banyak sekali insight-insight dan juga pesan-pesan. Nah, Romo, ini ada sedikit pertanyaan titipan, Romo. Oke. Pertanyaan titipan. Kayaknya sepertinya ada yang tertarik Romo mau masuk SPD nih. Gimana caranya Romo mau masuk SPD? Iya, yang pertama mesti laki-laki. Mesti. Oke, mesti laki-laki. Lalu yang kedua dia mesti cari satu orang SPD untuk bertanya tentang banyak hal menyangkut SPD supaya supaya nyambung dengan komunikasi. Lalu dia akan membuat lamaran. Dari lamaran itu kami punya tim seleksi untuk seleksi. Lalu sesudah itu dia terima atau tidak. Sesudah dinyatakan terima, provinsial akan menulis surat penerimaan. Lalu dia menjalankan formasi dasar, proses awal. Kalau dia dari SMA luar, masuk dulu ke postulat. Kalau dia dari seminari, langsung masuk ke pranovisiat. Ya. Nah, jadi kami ada namanya formasi dasar. Formasi dasar itu postulat, novisiat, sekarang kami sebut pranovis, novis, kemudian skolastik, student, ya, itu formasi dasar. Lalu untuk bruder mereka ada studi lanjut. Ya. Jadi silakan kalau mau masuk, tapi
pasti kita ada hal-hal yang harus diseleksi untuk ini. Misalnya orang yang eh, orang yang sangat dekat dengan keluarga, sangat dekat mama. Kalau kami ada satu calon yang kalau sakit mamanya datang sembuh. Nah, kalau itu kami anjurkan pilih yang lain saja. Karena kalau pilih SPDE kan kita pergi ke Afrika sana, pergi ke Ghana, pergi. Jadi bukan tidak ada panggilan, tapi mungkin pintu masuknya bukan melalui kongregasi kami, bisa melalui itu. Yang penting bahwa kita menyadari ini panggilan, ya, panggilan, ya. Jadi kalau posisi saya kemana-mana saya bicara, kalau satu orang anak muda mau masuk Romo saja, entah mau projo, entah mau itu kita syukuri. Mau masuk suster kongregasi apa saja, itu gereja harus bersyukur. Betul. Karena ada orang yang mau memberikan diri secara utuh. Betul, ya, Romo. Ya, nah, maksimal tuh umur berapa sih, Romo? Kalau misalnya yang bukan dari seminari? Ya, kami terakhir itu 34 atau 35 saya maksimalnya ya. Berarti itu yang misalnya masuk ke postulat dulu ya, Romo ya. Lalu juga harus normal. Normal itu artinya bahwa dia punya afeksi yang lengkap, ya. Maksudnya ada yang saya ya permisi misal, saya ini tidak tertarik lawan jenis. Baik saya masuk aja pastor, yang enggak bisa itu tidak normal. Betul, Karena kalau jadi pastor itu harus normal sehingga kita berjuang untuk jatuh bangun itu setia. Kalau kita permisi tapi tidak situasi kita tidak seperti itu, apa nilai perjuangan kita? Tidak ada. Jadi masuk memang harus itu, dan itu setiap tahap itu dibuat seleksi. Ya. Dan untuk melihat mengidentifikasi itu memang seleksinya cukup panjang dan mungkin anak muda umat Katolik juga udah tahu kalau menjadi seorang imam itu tidak mudah. Ada kuliahnya, S1, filsafat dulu kan, Romo. Kalau pendidikan itu menurut saya itu mudah. Itu jadinya jatuhnya lebih mudah ya, Romo ya. Yang lebih sulit hidup sebagai imam. Ya, jadi kita itu pendidikan itu kalau kita, apalagi kalau orang pintar kita bisa lolos, kalau kita orang baik kita bisa lolos. Tapi paling susah itu hidup sebagai imam yang baik dan benar. Nah, maka di dalam masa pendidikan selain kita kuliah, sekali kita sekolah, kita juga latih untuk hidup sebagai pastor, calon pastor, supaya nanti bukan berarti sesudah tabisan saya hidup baik. Kita harus dilatih mulai dari awal. Nah, tapi kalau kita menikmati itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya. Oke, gitu. Ya. Wah, itu kalau mau masuk SPD itu tadi syarat-syaratnya ya, SPD. Dan jangan lupa silakan ya. Kami ada promotor panggilan. Kontak kami sambungkan dengan promotor panggilan, bisa tanya macam-macam di situ. Lalu nanti ada seleksi, kemudian kalau mau pergi hidup live in di komunitas, silakan tinggal di sana. Betul. Dan kalau misalnya itu kan tadi yang imam, Romo, kalau yang susternya berarti yang di bawah Arnold Suster itu sama. SPS ya. Jadi lebih baik kalau kita misalnya masuk ke suster, kita lihat saya punya karakter seperti ini, spiritualitas ini yang lebih cocok. Lalu kita masuk ke situ. Betul. Nah, sekarang juga mereka punya proses pembinaan sama. Itu. Berarti itu menjadi salah satu hal yang harus diidentifikasi ya, Romo ya, sama yang mungkin punya panggilan bahwa ketika ingin masuk ke sebuah tarekat kongregasi ataupun itu keuskupan harus dilihat spiritualitas. Saya yang cocok dengan saya itu apa? Berarti perlu proses dalam diri sendiri juga, Romo ya. Misalnya orang yang takut kesunyian, takut kesendirian. Kondisi. Jangan masuk ke suster pendoa. Yang suka jalan-jalan ke mall, yang suka pergi ke mana-mana. Itu. Jadi maksudnya kita dilatih untuk itu. Tapi ada yang seperti itu, tapi mereka berani memutuskan. Paling penting itu adalah ada kemauan untuk menyerahkan diri. Tapi kalau kita hanya ikut teman, kita hanya ikut orang tua, ada calon kami satu yang di tengah jalan kemudian dia berhenti karena dia memberitahu jujur, Romo, saya ini sebenarnya tidak mau jadi imam, hanya orang tua saya yang ingin saya jadi imam. Oke, kami hargai itu, kan namanya proses toh, kita bisa daripada dia sandiwara
kemudian itu dia harus proses untuk menemukan itu. Gitu. Dalam proses panggilan kan Ya. juga saya sering mendengar banyak yang terpanggil, sedikit yang yang terpilih. Ya. Itu Asik. betul. Betul. Jadi nggak apa kalau meskipun ada panggilan dicoba aja kan Dicoba, ya. Romo kan kita nggak tahu apa Ya. kita terpilih atau Benar, enggak. Kan benar. banyak prosesnya, Betul, ada seleksi betul. alamnya juga. Ya. Betul ya Romo ya. Ya. Oke, Ya. Romo. Siap, ini kita sudah lebih mengenal lebih dalam nih Romo Ya. SPD. Terus juga tadi Ya. kita sedikit-sedikit tanya gimana caranya masuk Ya. SPD. Terus Romo juga sedikit banyak menjelaskan terkait dengan spiritualitas Betul, ya. SPD, bagaimana sejarahnya di Indonesia. Ya. Mungkin kita cukupkan Romo karena Oke, sini sudah boleh. akan 45 menit, tapi Ya. sebelum kita closing Romo, saya boleh nggak Romo kasih kata-kata hari ini? Oke. Kata-kata dari Provinsial SPD Jawa. Oke. Boleh langsung Romo di kamera situ? Hari ini saya pinjam kata-kata Paus Fransiskus. Ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Yang ada itu adalah keluarga yang setia membangun hidup iman dalam jatuh dan bangun. Kalau kita konteks ke anak muda, tidak ada anak muda yang sempurna. Tidak ada anak muda yang bebas dari masalah. Kita semua punya masalah, kita semua terbatas, tapi satu yang kita punya, iman mendorong kita untuk pergi kepada sumber. Sumber kita itu apa ya? Dia yang memberi hidup. Karena tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Tuhan memberkati. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih banyak Romo Goris. Oke. Ini Romo berarti akan langsung Iya, ke Surabaya? Ya, jam 7 akan terbang ke Surabaya. Oke, Karena Romo. Jadi kalau mungkin nanti pada saat berkunjung ke Bali lagi, mungkin nanti kita bisa adakan podcast lebih dalam ya untuk episode selanjutnya Romo ya. Silakan. Oke Romo Goris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sehat Lia. selalu, Ya. dan semoga Tuhan selalu menyertai Oke. Romo dalam perjalanan hidup Romo dimanapun Romo berada. Dan terima kasih sekali lagi Romo sudah berkunjung, dan baik. terima kasih teman-teman Terima kasih. yang sudah menonton PSM di episode kali ini, yang pastinya bersama Romo Provinsial SPD Jawa, dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya podcast Sepulang Misa. Bye-bye. Terima kasih. Romo berkat mungkin. Romo kasih berkat mungkin. Oh iya, Ya. betul. Oke. Ya. A few moments later. Tuhan berkatilah apa yang saya berkati dan kuduskanlah apa yang saya kuduskan ini. Semoga seluruh pengalaman hidup kita, secara khusus pengalaman hidup kaum muda di paroki ini, diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih banyak. Tuhan, terima kasih. Ya.